untuk kita semua. Kali ini dengan saya Eva selaku host yang akan memandu acara di Talk Corner Aston Priority Simatupang. Kali ini kita akan kedatangan wanita-wanita hebat dan juga wanita-wanita tangguh, yaitu dari 3 generasi, di mana kita kedatangan salah satu senior kita di dunia perhotelan, yaitu Ibu Nanu Haryanti selaku Eksekutif Asisten Manager di Aston Priority Simatupang. Dan juga kita akan kedatangan dari Kak Aurelia Josephine selaku co-founder of Personal Indonesia Business Woman Clothing. Akan kedatangan Agnes dari Digital Marketing Visuals.id. Dan sekarang kita kan sedang menyambut Hari Kartini ya, Ibu dan juga teman-teman sekalian. Kalau aku ingin bertanya dan ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apa sih Hari Kartini itu dan juga mengenai emansipasi wanita tepatnya saat ini, apalagi di masa pandemi ini? Mungkin Ibu Nanu bisa menjelaskan? Boleh, terima kasih Mbak Eva. Ya, kalau menurut saya sih Hari Kartini itu hari yang sangat penting ya, terutama buat kita sebagai seorang wanita ya. Karena kalau kita melihat sejarahnya, tanpa beliau sepertinya posisi-posisi seperti kita ini tidak akan terjadi di masa sekarang. Ya, betul. Jadi buat saya sangat menghargai kerja atau perjuangan dari Ibu Kartini yang pada akhirnya saya bisa seperti saya sekarang, alhamdulillah bisa mendapatkan posisi seperti layaknya ya pria-pria yang lain lah ya. Seperti itu contohnya. Seperti itulah kira-kira Mbak Eva. Wow, luar biasa. Ibu Nano ini bisa dibilang sudah lebih dari 20 tahun ya Bu ya? Ya, kurang lebih saya mulai di dunia perhotelan sekitar tahun 94. Jadi awal karirnya dari bawah sekali sampai terus ke atas. Wow, 94 sampai 2021. Itu mungkin ini. saya baru lahir. Waduh, ketahuan dong ya saya kayaknya seniornya. Saya baru lahir, Ibu Nanu udah berdiri di perhotelan, lebih tepatnya sudah melayani masyarakat ya Bu. Background saya kebetulan di front office Mbak Eva, Mbak semuanya. Jadi memang jadi reception lah yang sekarang ada di depan, check in check out, kadang dikomplain sama tamu, tapi I'm happy karena memang basic saya sekolah juga di perhotelan. Ya kebetulan hanya waktu itu di perhotelan dan berjalan 3 tahun sekolah dan langsung mendapatkan pekerjaan, alhamdulillah. Wow, luar biasa. Memang patut dicontoh dan ditiru ya perjalanan Ibu Nanu ini. Sebenarnya tepatnya karena tuntutan hidup sih Mbak. Okay. Boleh bilang begitu lah ya. Luar biasa. Oke, kita akan mengenal lebih jauh tentang Ibu Nanu. Dan selanjutnya kita juga ingin tahu nih dari Kak Aurelia, selaku bisa dibilang mungkin generasi milenial ya masa kini. Seperti apa sih menurut kamu nih Kartini itu? Kalau menurut aku Kartini itu tuh adalah hari yang dimana kita tuh sebagai wanita Indonesia harusnya tuh merasa bangga dan juga merasa bersyukur banget. Karena zaman dulu aja yang bisa sekolah itu kan cuma pria dan juga wanita bangsawan kan. Jadi dan karena perjuangan beliau kita tuh sekarang wanita Indonesia itu bisa berkarir di bidangnya masing-masing. Kayak mungkin di bidang fashion atau di bidang bisnis, di bidang olahraga mungkin dan juga di bidang lain. Jadi kita tuh harus merasa bersyukur banget ya karena dengan perjuangan beliau kita tuh bisa bisa belajar, jadi dan kita tuh bisa menjadi seperti sekarang ini. Itu sih menurut aku. Keren ya, walaupun masih muda tapi sudah berpikir gimana kita bisa terus berkarya, apalagi di saat sekarang ini kan kita bisa memilih kita mau kemana, passion kita mau kemana. Dan itu keren banget sih. Dan juga mungkin Kak Agnes, kalau Kak Agnes kan bisa dibilang generasi menengah nih di antara kita. Menengah ya. Kalau menurut Kak Agnes sendiri seperti apa sih Hari Kartini? Hari Kartini ini ya, kalau bagi saya pribadi sebenarnya ini adalah momentum sih. Momentum di mana kita sebagai perempuan itu kita bisa saling support. Kalau istilahnya sebenarnya woman support woman ya. Kayak gitu sekarang. Jadi dengan kondisi yang ada saat ini, kebetulan saat ini lagi pandemi juga. Jadi sebisa mungkin gimana kita sebagai perempuan bisa saling bantu satu sama lain, saling kolaborasi. Kurang lebih seperti itu sih Mbak kalau dari saya. Oh betul, setuju banget. Memang sekarang tuh kita harus ditumbuhkan rasa support satu dengan yang lain. Kita bisa kolaborasi, bahkan antar industri pun aja kita sekarang bisa berkolaborasi, nggak cuma sekedar mikirin harus sama yang
ini ataupun hanya yang itu aja, Iya, tapi iya. semua sekarang kita saling support. Betul. Wow, luar biasa ya Hari Kartini menurut 3 generasi yang luar biasa ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa aja. Kita akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman dari 3 generasi wanita-wanita hebat ini seperti apa sih. Selanjutnya di Talk Corner Aston Simat. Masih dengan saya Eva yang akan memandu acara Talk Corner, dan juga kali ini kita ingin menceritakan bagaimana sih pengalaman-pengalaman, apalagi tadi sebelumnya kita sempat dengar salah satu speaker kita Ibu Nanu yang sudah berkecimpung di dunia perhotelan lebih dari 20 tahun. Kalau boleh tahu nih Ibu Nanu, boleh nggak sih Bu diceritain sedikit nih pengalamannya Ibu? Oh, boleh, waduh panjang banget kalau diceritain nanti di sinetron ya. Saya kasih shortage-nya aja ya. Tapi yang pasti saya berkarir di dunia perhotelan. Entahlah kenapa saya suka perhotelan, karena sebelumnya saya ceritakan balik lagi ke awal ya, bahwa dulu orang tua saya sering banget traveling dan stay di hotel. Jadi saya merasa senang aja, di hotel kayak bagus banget ya, ada AC-nya dingin ya kan, Iya. terus tempat tidurnya bagus, lobbynya bagus, megah. Dari situ saya pengen kok kayaknya enak ya kerja di hotel, petugas-petugasnya pakai jas semuanya ya. Jadi saya kepengen, pada akhirnya setelah saya selesai SMA, saya pengen ke kuliah perhotelan. Dari situ beranjaklah saya training seperti biasa ya. Kalau training ada training sebelum selesai kuliah, setelah itu langsung mendapatkan pekerjaan di salah satu hotel di Jakarta Barat, waktu itu yang termegah pada zamannya. Karena pada saat itu belum ada hotel-hotel seperti Aston Simatupang ini. Jadi yang pada saat itu yang megah yang itu. Alhamdulillah keterima di situ sebagai concierge awalnya. Setelah itu merambah lagi ke hotel operator yang lebih besar. Saya di posisi reception. Nah, disitulah saya mulai berkarir di operator tersebut sampai dengan sekitar hampir 8 tahun. Nah, dari situlah saya terus merambah ke front office manager. Awalnya jadi supervisor dulu, duty manager, asisten front office manager, sampai dengan front office manager. Setelah itu merambah lagi ke hotel yang lain untuk mendapatkan posisi division head. Division head waktu itu sudah menjadi room division manager. Mana di hotel yang cukup sama operatornya, tapi mungkin agak sedikit slightly lebih kecil bintangnya. Dari situ room division manager merambah lagi menjadi untuk division head yang kedua, yaitu sebagai orang kedua di dalam hotel tersebut juga, tapi bukan EAM, tapi istilahnya GSM, Guest Service Manager. Nah, setelah itu saya mencoba, karena sudah merasa agak sedikit bosan di hotel, kita coba melangkah kepada dunia yang lain, itu properti, di mana sebagai seperti building manager lah ya. Jadi di building management seperti itu. Tapi nggak bertahan lama karena saya masih rindu dengan hotel. Saya kembali lagi ke hotel dengan posisi yang sekarang ini. Jadi dari tahun 94 ya semuanya berjalan dengan ya begitulah Mbak Eva. 2 tahun, 3 tahun jumping lagi, 2 tahun, 3 tahun jumping lagi, seperti itu. Kalau dulu zaman saya, kalau kita bekerja di hotel, kalau tidak berani jumping, nggak akan mendapatkan posisi cepat. Itu ininya lah ya, kuncinya ya. Jadi makanya kenapa saya berani mengambil untuk challenge hotelnya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar. Ya of course juga pasti ada duitnya ya di situ ya, nggak munafik ya. Jadi makanya besar. Iya kan, makanya jadi saya beranikan diri. Akhirnya alhamdulillah bisa bergabung dengan tim di sini dari tahun 2016 sampai hari ini. Wow. Gitu sih ceritanya Mbak Eva. Panjang sekali perjalanan. Kalau dibandingkan dengan saya yang masih junior kayak wow. Enggak lah ya, semuanya perjuangan ya kan. Betul. Betul Mbak Eva. Suka dukanya tuh apa aja sih Bu kalau selama ini? Kalau di Neo Hotel sih suka dukanya yang pasti long hours ya. Kalau mungkin masih single nggak ada masalah long hours. Once kita get married dan kita punya anak di rumah, kan somehow we feel something missing. Karena kita hampir 12 jam lebih kita di pekerjaan. Sampai di rumah mungkin keluarga atau anak sudah tidur.
ya. Jadi ada rasa di mana kita merasa kehilangan. Itu sih pahitnya ya. But the things that yang saya syukuri adalah apa ya? Saya tetap bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan seorang ibu. Itu yang terpenting ya, karena kalau enggak, waduh, anak saya nanti diurus sama siapa. Paling mungkin ada sedikit pengorbanan di mana saat kita sudah capek tapi anak pengen interaksi sama kita, ya kan? Kita kemarin udah capek, udah dikomplain tamu banyak banget dan lain sebagainya. Pulang ke rumah, anak pengen interaksi sama kita, padahal sudah late night. Ya. Ya harus dilakukan. Kita nggak bisa bilang enggak, apalagi kita seorang wanita, seorang ibu. Ya. Nah itu kuncinya yang mungkin boleh nanti di-share buat teman-teman pengalaman kedepannya kalau sudah punya putra dan putri di rumah. Itu yang akan menjadi sedikit hal yang sangat melo lah orang bilang ya, pada saat kita harus bekerja, di mana yang harusnya kita di rumah tapi kita bekerja. Karena di hotel ini kadang nggak mengenal waktu. Sabtu dan Minggu kalau kita ada event besar, kita juga harus hadir, dimana seharusnya pada saat itu kita bisa berinteraksi dengan anak, ya itulah yang menjadi suka dukanya. Sukanya bisa bertemu dengan banyak orang, bisa bertemu dengan orang, macam-macam orang dengan semua karakternya, dengan segala macam kebutuhannya, bisa berkenalan dengan orang-orang penting ya, sekaligus networking. Jadi itu sukanya sebenarnya. Dan yang terpenting kalau kita bekerja, kebetulan di Asuransi Matupang ini bekerja itu kayak keluarga. Jadi kita saling caring, saling give attention, saling menjaga. Itu sih yang saya alami sampai dengan hari ini. Wow. Mbak Eva. Bertahun-tahun, tapi tidak hanya peduli dengan kerjaan, tapi juga yang pasti keluarga yang utama. Betul. Ya Bu. Keluarga nomor satu, selalu harus keluarga nomor satu. Itu yang terpenting. Gimana caranya? Ya itu rahasia dapur masing-masing ya. Bisa dicontoh. Oke Ibu, thank you. Mungkin Sama-sama. kalau dari Kak Aurel nih, selaku yang milenial, pengalamannya nih selama membangun bisnis ini seperti apa sih? Mungkin aku perkenalan brand dulu kali Yes, ya. boleh. Jadi Personal itu adalah sebuah premium clothing brand yang dimana kita itu sebenarnya nggak hanya menjual baju, tapi kita juga create a wearable art, dimana kita itu mau baju-baju kita itu yang dipakai nggak cuma sekali atau dua kali, tapi kita mau baju-baju kita itu bisa easy to style, gampang untuk dikombinasi dengan misalnya outer atau bawahan lain kayak gitu. Dan sebenarnya aku awal bikin brand ini yang pasti karena passion ya. Aku sebenarnya suka fashion itu dari SMA ya, dari SMA. Tapi dulu itu karena aku belum terlalu into fashion, aku itu awalnya masuk di making kostum. Jadi dari SMA itu aku ada acara charity night, di mana kita itu ngejalanin kita ngejalanin gala dana untuk yearbook kita gitu. Nah di situ aku masuk ke divisi fashion. Jadi kita bikin baju untuk acara itu dari nol. Bener-bener kita cari kainnya, kita cari bahan-bahannya. Pokoknya singkat cerita, dari situ barulah aku memutuskan untuk kuliah fashion. Kayak gitu. Terus di kuliah fashion ini kita kan diajarin ya, kamu tuh mau masuknya ke yang kultur kah, atau yang high fashion, atau yang fast fashion, kayak gitu-gitu. Nah dari situ sebenarnya aku awalnya belum mau bangun brand sebenarnya, karena untuk bangun brand itu tuh harus ada modal yang kuat kan sebenarnya kan. Nah tapi di tengah-tengah pandemi kayak gini ya, itu aku sama teman aku, kita berdua itu tiba-tiba aja kepikiran untuk bikin brand, tapi yang juga affordable. Tapi kita juga nggak mau kualitasnya itu yang neko-neko, karena kita bisa lihat sendiri ya, kalau misalnya kita belanja online atau apapun, itu pasti orang tuh mikirnya, aduh ini kualitasnya gimana ya, apakah ini bagus, sesuai nggak sama yang di foto, kayak gitu-gitu kan. Betul. Jadi dari situ kita
juga mau build relationship sama customer kita dengan cara gain trust mereka. Gitu sih kalau misalnya dari aku. Wow, dari muda sudah terkonsep punya passion untuk bekerja atau mungkin mendirikan di bidang fashion juga ya. Luar biasa, masih muda yang patut kita contoh juga. Jadi mungkin buat teman-teman semua, jangan berhenti bermimpi. Kalau memang punya passion dari muda, jangan lupa dikembangin juga mulai dari sekarang. Oke, thank you Kak Aurel. Mungkin dari Kak Agnes sendiri, as a digital marketing, aku pengen tahu dong gimana sih pengalamannya. Perspektifnya, pengalamannya ya. Kalau dari saya pribadi, kebetulan saya belum sesenior Bu Nanu ya, karena Bu Nanu sudah puluhan tahun nih tentunya. Saya baru kecemplung di industri ini sekitar 4 tahun. Kurang lebih saya membangun bisnis saya ini sekitar 2 tahunan lah ya. Sebelumnya saya bekerja as a professional di perusahaan, lalu kemudian saya sambil bisnis, dan kebetulan makin kesini makin pandemi, kemudian sepertinya potensinya semakin tinggi gitu, demand-nya semakin tinggi, dan akhirnya bisnis ini terus berkembang seperti itu. Jadi kurang lebih sebenarnya melalui acara ini juga saya mau ngajak perempuan-perempuan hebat di Indonesia khususnya, lebih kayak ya udah, kita tuh sebagai perempuan kita harus berdaya gitu, benar-benar kita punya daya, nggak sekedar kita di belakangnya laki-laki ya tentunya ya. Saya sebagai perempuan yang bersuami juga, saya merasa bahwa saya sebagai perempuan saya harus tetap berdaya, saya tetap punya mimpi-mimpi yang harus saya wujudkan kayak gitu, karena kita bagaimanapun juga kan hidup selalu punya pengharapan dan impian juga kan tentunya. Jadi lebih kayak ya kita bangun sama-sama bisnis ini. Saya as a co-founder dari visuals.id, saya bangun bisnis ini sama-sama dengan tim saya juga, dan saya merasa ketika saya membangun ini saya harus punya value nih tentunya gitu, dan value saya adalah lebih ke kita sama-sama kolaborasi, entah itu dengan industri yang sejenis ataupun dengan industri lain, seperti misalnya ibu dari Aston Simatupang dengan Mbak Aurel juga kan, lebih kayak kolaborasi gimana caranya kita di masa pandemi ini khususnya lebih ke sama-sama untuk membangun bisnis kita masing-masing dan mimpi-mimpi kita masing-masing tentunya. Nah, kurang lebih seperti itu sih Mbak kalau dari saya. Wow, thank you Mbak Agnes, keren ya. Pokoknya teman-teman semua jangan lupa mulai dari bermimpi, tapi kita tidak hanya itu sekedar mimpi, tapi kita harus berani mewujudkannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih mereka dapat tetap terus bertahan di masa pandemi ini. Saksikan terus di Talk Corner. Masih di Talk Corner Aston Priority Simatupang. Kalau tadi sebelumnya kita sudah sempat mendengar bagaimana sih pengalaman sebagai as a hotelier, sebagai businesswoman, apalagi sebagai digital marketing. Dan sekarang kita pengen tahu nih, sebagai industri yang berbeda-beda, pasti kan punya strateginya masing-masing, apalagi di masa pandemi seperti ini. Mungkin aku bisa bertanya langsung ke Ibu Nanu Haryanti, selaku Eksekutif Asisten Manager di Aston Priority Simatupang. Seperti apa sih Bu strategi yang dijalankan di masa pandemi seperti ini Bu? Oke, semua pada saat pandemi kita semua juga kaget ya pastinya ya. Di awal tahun 2020 itu benar-benar yang seperti bencana atau yang sangat mengerikan, karena kita tidak pernah mempersiapkan segala sesuatunya, yang orang nggak ada yang tahu sama sekali, tiba-tiba ada pandemi. Pada saat awal-awal di hotel kita terjadi, saya rasa semua industri mengalami ya, termasuk hotel juga. Dan apa yang kita lakukan di sini sebenarnya pada saat awal kita mencoba menyusun strategi, karena otomatis orang-orang di luar sana juga sudah tidak berani traveling, sudah tidak berani menggunakan akomodasi, tidak berani keluar, bahkan keluar rumah pun juga tidak berani. Jadi otomatis kan industri hotel terutama ya yang kita geluti ini otomatis mati. Tetapi kita punya pemikiran yang berbeda, bahwa ternyata kita harus membuat strategi kita berbalik. Kalau dulu kita istilahnya menunggu bola ya, orang datang untuk stay di kita, sekarang kita harus menjemput bola. Menjemput bola itu seperti apa? Ya kita menjual apa yang bisa kita deliver ke rumah mereka. Yang bisa kita deliver apa? Makanan, food and beverage. Jadi itu yang kita jual. Nah, jadi dari situ kita mencoba untuk memberikan penawaran-penawaran spesial ya, walaupun dengan harga yang sangat ekonomis ya. Kalau dibilang dengan harga hotel jauh banget, karena kita yang penting kita mengambil volume. Karena dengan begitu
kita bisa tetap bertahan sampai dengan hari ini. Alhamdulillah di awal-awal tahun 2020 yang kita lagi pandemi lagi kencang-kencangnya, kita cukup bisa mengcover istilahnya operasional hotel kita, termasuk gaji-gaji karyawan dan biaya-biaya yang lain yang timbul selama ini beroperasi. Ya, kita tidak tutup, alhamdulillah. Ya, dibandingkan dengan hotel-hotel yang lain mungkin masih ada beberapa yang lebih suffer dibandingkan kita, tetapi kita berusaha untuk tetap bertahan dengan cara-cara seperti itu. Kita kerahkan semua yang namanya marketing kita untuk memberikan promosi, kita share semua informasi dengan sosial media. Jadi semua customer yang dulunya mungkin pernah makan di kita, jadi ada delivery sekarang, mereka ambil, mereka beli dan lain-lain. Alhamdulillah itu berjalan, Mbak Eva. Itu yang pertama. Yang kedua, di semester kedua pandemi di 2020 itu sudah mulai membaik ya, sekitar bulan Oktober November sudah mulai membaik. Walaupun tetap kita dengan protokol kesehatan. Nah, disitulah kita sudah mulai menjual yang namanya protokol kesehatan. Karena setiap orang sekarang itu kan lebih picky ya, lebih berhati-hati pada saat mereka harus bepergian. Nah, di Hotel Aston Simatupang ini kita memberikan satu servis di mana kamar kita buat lebih steril. Dalam arti bukan berarti kemarin tidak steril, ini lebih steril. Jadi kita memberikan satu servis di mana kamar tersebut bisa diberikan satu semacam treatment yang akhirnya tamu masuk itu merasa fresh. Itu yang kita jual saat ini. Yang kedua, kita juga memberikan posisi-posisi di mana yang dibutuhkan untuk protokol kesehatan, seperti hand sanitizer di mana-mana. Kalau mbak-mbak semua nanti ke bawah atau sekitar sini banyak sekali kita siapkan hand sanitizer. Yang ketiga, seperti ada entrance gate-nya yang kita lengkapi dengan temperatur check. Di dalam lift juga kita siapkan social distancing. Dan yang terutama pada saat mereka melakukan event di tempat kita, itu semua juga melalui protokol kesehatan. Ya, kita juga sesuai dengan arahan pemerintah, kita juga tidak boleh memberikan fasilitas full untuk meeting, hanya 50%-nya itu pun kita lakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan sampai dengan hari ini alhamdulillah Mbak Eva, hotel kita mempunyai ranking yang cukup tinggi di antara grup kita sendiri, yaitu kebetulan Aston itu di bawah Archipelago Group. Jadi kita yang tertinggi untuk saat ini, alhamdulillah. Itu keren sekali. Gitu. Jadi bisa dibilang selama di masa pandemi ini, tapi kita tidak hanya sekedar tidak ada usaha, tapi kita justru kita memberikan pelayanan yang lebih memberikan kenyamanan kepada tamu. Betul. Kalau boleh saya sampaikan juga, sales kita terdahulu malah kita kontak ibu-ibu rumah tangga sekitaran sini yang membutuhkan makanan pada saat itu ya. Sampai sejauh itu loh, sampai dengan kita memberikan juga sebuah fasilitas kepada staff kita yang berhasil menjual, misalnya ada targetnya ya, say something amount lah ya, mereka akan dapat komisi di balik itu. Jadi semua staff di Aston Simatupang dikerahkan untuk menjual apapun makanan yang kita punya ya. Jadi supaya kita tetap bertahan, karena kita punya mindset yang sama Mbak Eva, bahwa kita harus berhasil bersama, bukan sendiri. Jadi itu kita punya teamwork, dan kita yang selalu kalau kita bicara mengenai motonya kita di sini adalah communication and coordination di antara semua staff yang ada di sini. Jadi semua visi dan misi kita sama, bahwa Aston Simatupang ini harus sukses. Dengan Aston Simatupang sukses berarti semua staff yang ada juga semua sejahtera. Itu arahnya sih Mbak Eva. Setuju. Luar biasa, bisa dibilang kita harus protokol kesehatannya juga dijalankan, dikedepankan. Harus banget itu, karena untuk saat ini terutama hotel menjual protokol kesehatan harus. Karena kalau kita tidak menjual protokol kesehatan, kita nggak akan bisa leading. Itu sih intinya. Betul. Teman-teman jangan lupa ke Aston Simatupang biar tahu protokol kesehatannya seperti apa, dan layanannya juga seperti apa. Dijamin. Apalagi ada Bu Nano ya. Oke, thank you Ibu. Terima kasih. Next Kak Aurel, gimana sih strategi
kakak nih selama sebagai bisnis fashion gitu, gimana sih supaya tetap eksis gitu? Kalau misalnya dari aku, dari personal itu sebenarnya kita itu berdiri di bulan November 2020, which is dimana itu tuh masih pandemi ya, masih walaupun udah turun angkanya, tapi tetap aja itu sebuah kekhawatiran ya sebenarnya, karena tapi di situ tuh kita ngelihat celah kalau misalnya sekarang itu orang-orang sudah beralih ke online, sudah yang nggak bisa ke mall, dan juga banyak kan cewek-cewek milenial terutama ya, itu kebanyakan sekarang scrolling dari Instagram atau enggak dari mungkin racun-racun TikTok gitu ya. Betul, sekarang lagi zaman TikTok. Iya, sekarang lagi zaman TikTok gitu. Nah, kita ngelihat celahnya di situ, dimana oh kalau misalnya kita bikin brand sekarang ini, kita tuh bisa loh untuk maju kayak gitu. Dan baju itu kan sebuah kebutuhan yang esensial ya. Betul. Dan itu tuh kebutuhan yang mendasar. Jadi kita ngeliat celahnya sih di situ. Dan karena kita ini masih baru banget, sebenarnya strategi kita sih lebih ke online ya. Karena kita itu mencoba di omni channel marketing. Kita coba juga di e-commerce kayak gitu sih kalau misalnya dari kita. Dan kita juga lebih ke lagi molding brand image kita supaya customer itu tuh gain trust sama kita, karena customer itu heroes kita kalau misalnya kita bisa bilang. Karena dengan mereka beli produk kita juga bisa maju, tapi kita juga nggak mau memberikan kualitas yang jelek. Iya, kita juga mau memberikan kebahagiaan buat customer, jadi win-win solution kayak gitu sih. Benar, luar biasa ya. Keren banget, walaupun bisa dibilang baru merintis tapi sudah memahami bagaimana nih kita bisa masuk ke TikTok ataupun mungkin ke online yang lainnya juga. Memang bisa dibilang kita harus melihat peluang ya gitu untuk di masa saat ini gitu. Oke, Kak Agnes, kalau tadi kita menyinggung soal online, apalagi kan bisa dibilang kan di masa pandemi ini kan semua beralih ke online. Betul. Orang mungkin takut ke mall, bukanya handphone gadget, atau mungkin sama mau lihat hotel gitu, mungkin langsung beralihnya ke online juga. Kayak gitu, website ataupun mungkin di Traveloka dan sejenisnya gitu. Kalau kita melihat saat ini, boleh tahu nggak sih as a digital marketing, seperti apa sih strategi yang memang mungkin bisa kita kembangkan atau bisa berlaku untuk semua industri yang lain juga, buat teman-teman yang mungkin lagi mengembangkan bisnisnya juga. Kalau dari saya pribadi, memang pandemi ini sebenarnya membuka mindset kita bersama ya, bahwa bekerja itu nggak selalu harus dari kantor gitu, full gitu kan. Dulu kita mikir perempuan yang berkarir itu harus full di kantor, tapi ternyata pandemi ini merubah mindset kita semua bahwa ternyata kita bisa loh sekali-sekali kita work from home, sekali-sekali kita work from office kayak gitu ya kan. Jadi separuh-separuh ternyata kita bisa gitu. Nah, untuk strategi-strategi secara spesifik sebenarnya bergantung dari industri masing-masing ya Mbak, kalau dari saya pribadi. Tapi in general sebenarnya pemanfaatan sosial media ini, maka kemudian tercipta visuals.id adalah kami dari Visuals sama-sama akan mengembangkan mimpi-mimpi nggak cuma dari sisi agency aja, tapi juga dari sisi brand kayak gitu. Jadi misalnya tadi Kak Aureli cerita bahwa lagi mau merintis bisnis nih kayak gitu. Terus dari Bu Nanu juga cerita gimana caranya nih ngembangin Aston ini supaya lebih hype lagi nih tentunya gitu, dengan pemanfaatan sosial media gitu. Sesimpel kayak misalnya kita punya brand nih, kita cerita di WhatsApp story kita ke teman-teman kita, sesimpel itu, dan orang-orang tuh makin lama makin inget kalau Bu Nanu nih pokoknya hero-nya lah di Aston kayak gini, Mbak Aureli nih ternyata jagoannya di fashion kayak gitu. Sebenarnya gambaran-gambaran seperti itu yang bikin mindset orang bahwa ketika inget Mbak Aureli inget fashion kayak gitu. Jadi once ketika orang nanti cari brand fashion, nanti carinya Mbak Aureli dulu nih gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Selain daripada pemanfaatan sosial media, kita juga bisa memanfaatkan teman-teman terdekat kita juga, lingkungan keluarga kita juga. Jadi misalnya Mbak Aureli punya adik atau kakak atau mungkin saudara, nanti bisa bantuin juga nih promosiin lewat WhatsApp story misalnya, atau enggak
di Instagram Story itu juga bisa sih kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget tools organik yang bisa kita pakai gitu tanpa kita harus bayar siapa lah, let's say influencer atau siapa kayak gitu. Lebih ke kolaborasi aja sih Mbak sebenarnya kalau dari saya, karena di masa pandemi seperti ini pun banyak influencer juga yang sebenarnya nggak harus dia bayar loh gitu, tapi dia juga membuat ke peluang-peluang untuk kolaborasi sama-sama, gimana caranya supaya dia bisa bantuin brand, dari brand image-nya dia juga sebagai influencer dia juga ikut naik. Nah kurang lebih seperti itu strateginya kalau dari saya. Wow, bisa dibilang dari yang terdekat dulu, dari rekan-rekan dulu ya. Memang sih, betul. Jadi dari teman-teman dekat, akhirnya kita mungkin berani untuk lebih memperluas lagi, mungkin lebih ke sosial media, atau bisa kita manfaatkan bisnis marketing yang lain lagi, strategi marketing yang lain lagi. Betul. Well, semoga teman-teman bisa terinspirasi dari obrolan-obrolan kita juga, dan juga apalagi sih yang akan kita bahas, saksikan terus di Talk Corner Aston Variety Simatupang. Masih dengan saya Eva yang memandu acara kalian di Talk Corner Aston Variety Simatupang Hotel and Conference Center. Kalau tadi kita sudah mendengar berbagai pengalaman, berbagai strategi, bagaimana sih membangun bisnis agar terus bertahan apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan juga sempat kita tadi dijelaskan bahwa kita tidak hanya bermimpi, tapi beranilah untuk mewujudkan cita-cita kalian. Oke, mungkin kalau berbicara soal mimpi dan soal harapan di Hari Kartini yang spesial ini, menurut Ibu Nanu, apa sih harapan yang ingin diwujudkan atau bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya? Oke, wow. Yang pasti gini, kalau kita bicara mengenai harapan atau mimpi ya, sebagai kalau kita bicara Hari Kartini, yang pasti teman-teman di luar sana jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah dan terus berusaha untuk bermimpi, karena dengan kita bermimpi kita akan bisa berhasil. Karena kalau kita tidak ada impian, kita tidak akan pernah berhasil. Yang pasti tetap berusaha, tetap menjaga juga sebagai seorang wanita, kodratnya seorang wanita seperti apa itu tetap juga harus dijaga. Jadi tetap semangat dan jangan pernah merasa bahwa wanita itu tidak mampu. Wanita mampu untuk melakukan apapun itu. Wow, setuju banget. Wanita mampu, betul banget. Kalau Kak Aurel sebagai salah satu bisnis yang sedang merintis, apa sih harapannya? Harapan aku sih ke depan semoga lebih banyak lagi wanita-wanita di luar sana yang bisa mewujudkan impiannya, apapun itu impiannya, mungkin mau berkarir atau misalnya mau menjadi wanita rumah tangga ataupun apapun yang dipilih, semoga itu bisa terwujud dan juga nantinya kedepannya itu bisa menjadi wanita-wanita hebat. Indonesia bisa melahirkan wanita-wanita hebat di luar sana. Luar biasa, contohnya seperti teman-teman kita. Oke, kalau dari Kak Agnes sendiri nih, seperti apa? Kalau dari saya berharap bahwa banyak perempuan-perempuan hebat di luar sana bisa tetap terus berdaya, bisa terus mewujudkan mimpinya sekalipun sudah menikah, tapi benar-benar gimana caranya supaya benar-benar bisa nih dari rumah pun kita tetap bisa bisnis kecil-kecilan, lumayan kan buat kasih surprise untuk suami misalnya kayak gitu, dengan penghasilan kita sendiri itu akan lebih menyenangkan sih sebenarnya, kurang lebih kayak gitu. Karena dengan dunia digital saat ini kan memudahkan kita untuk berinteraksi tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Itu Mbak. Pokoknya semua dari dunia digital kita bisa tetap bersosialisasi. Oke, kalau teman-teman nih mungkin pengen tahu lebih lanjut nih, kalau dari Kak Aurel bisa perkenalin gak sih tadi atau mungkin bisa lihat di mana untuk personal Indonesia Fashion-nya ini? Kalau sekarang ini kita tuh bisa dilihat di Instagram melewati @personal_official dan juga kita juga tersedia di Shopee untuk saat ini.
Wow, jangan lupa pantengin terus di Instagramnya dan juga di Shopee. Kalau Kak Agnes nih, kalau teman-teman mungkin mau nanya, Kak gimana sih Kak? Mungkin aku mau bangun bisnis nih, bisa tanya-tanya kemana nih Kak? Iya, bisa banget sih sebenarnya buat teman-teman yang lagi berintis bisnis ataupun yang sekarang bingung nih akan membawa bisnisnya ke arah mana, bisa langsung cek ke Instagram kita atau website kita di visuals.id gitu. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Nah tadi Bu Nanu udah ceritain banyak tentang perhotelan. Mungkin teman-teman akhirnya wah udah pakai protokol kesehatan, ternyata promonya juga banyak. Langsung bisa cek nih kemana nih Bu? Langsung cek ke Aston Priority Simatupang gitu. Yeay. Ada bannernya di belakangnya Mbak Eva. Langsung aja pesan Nanti di ketemu. webnya kita langsung ya Mbak Eva ya. Betul. Atau di Traveloka dan Yang lainnya juga. lainnya. Jangan lupa juga cek di Aston Simatupang, di website kita juga, dan juga pasti ada Ibu Nanu Haryanti. Wih. Oke semuanya, thank you sudah kasih. bersedia Terima untuk kasih ya. berbagi Terima sharing kasih. juga. Oke teman-teman, masih dengan saya Eva. Thank you sudah memperhatikan dan juga sudah menyaksikan acara Talk Corner Podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Halo, dengan Nanu dari Aston Simatupang. Saya Aurel, co-founder dari Personal. Saya Agnes, co-founder dari visuals.id. Kami mengucapkan Selamat Hari Kartini untuk wanita Wanita hebat hebat Indonesia.